kejadian-kejadian serem yang terjadi pada tahun 2012 dulu. Tepatnya sih setelah Sukhoi jatuh itu. Kita lihat ke samping memang ada orang di luar. Jadi pantulan cahaya dari si lilin ataupun obor ini udah jelas bayangan gitu. Ada juga bunyi kayak kerincingan. Kerincingan pendaki. Ya, pendaki. Biasanya kalau di gunung gitu ya, kalau malamnya kita ngeliat kerincingan pendaki itu. Saya buru-buru buat tenda itu. Pas besok paginya itu bangun tidur tuh kecium ke hidung tuh kecium bau kayak darah gitu, anyir darah. Di atas ini ke bawah putih. Pas tabrakan ternyata ini titik Sukhoi nabrak. Halo guys, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah, untuk kali ini kita udah kedatangan tamu dari Kota Tangerang, yaitu di sini udah ada Bang Iqbal. Bang Iqbal kali ini mau cerita pengalamannya yang ada di Gunung Salak. Ya, Gunung Salak ini adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, saya dengar dari tim nih Bang Iqbal nih punya cerita serem, yaitu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama pendakian ke Gunung Salak. Boleh diceritain sedikit Bang? Ya, memang benar ya, ada beberapa kejadian-kejadian yang maksud saya itu nggak nalar lah di otak. Terus juga memang kejadian-kejadian serem yang terjadi pada tahun 2012 dulu. Tepatnya sih setelah Sukhoi jatuh itu. Oke, tahan dulu Bang. Nah guys, biar lebih jelasnya lagi, sekarang langsung aja kita minta Bang Iqbal buat cerita lebih lengkapnya. Silakan Bang. Jadi kita tuh dulu, saya dari Tangerang itu naik 2 orang berdua ya. Nah mungkin karena emang sebelumnya udah sering tuh mondar-mandir ke Salak dan akhirnya punya beberapa teman di sana. Nah kita janjian, kita naik sama 3 orang anak kaki Gunung Salak tuh dulu, tepatnya di Areska ya, Gunung Malang. Jadi seperti biasa kita itu biasa ngejar mendakinya tuh malam Mbak, jadi biar nggak panas, biar nggak capek gitu ya. Kita jalan dari bawah, kita naik dari Bukit Makati waktu itu, samping persis tebingnya Curug Nangka. Kita naik dari situ jam 4 sampai ke kaki Salak itu, sampai benar-benar ke gerbang yang dianggap sama mereka nih, sama teman-teman anak situ ya, anak Salak ya. Jadi itu sampainya sekitar jam 6 habis maghrib lah, jam 7-an. Nah jam 7 memang cuaca itu udah mulai agak lembab ya kalau di Salak ya, terus juga pencahayaan kurang. Memang kita tuh dulu mendaki tuh alat juga nggak seperti sekarang, seperti misalkan headlamp yang benar-benar perfect ataupun apa gitu. Kita masih pakai penerangan tuh ada yang pakai handphone, terus juga ada yang pakai korek yang ada senternya, cuma pakai itu. Nah terus sampailah tuh di kaki ataupun gerbang yang dimaksud sama teman saya itu, yang orang sana. Jadi ada palang bambu seperti ini, di sini pohon bambu, di sini ada palang seperti ini tuh. Nah dari situ terdengar tuh jelas ada suara-suara air dari curug ya. Saya lupa curug berapanya. Jadi ketika sampai di gerbang itu kita seperti biasa berdoa dulu, terus juga mengatur perjalanan, yang ini di depan, yang ini di belakang, ini menjaga gitu. Nah selama pas sampai gerbang habis berdoa itu, teman saya bilang,
kita mau naik Salak malam ini mungkin jarak tempuhnya sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Untuk nyampe ke puncak. Untuk sampai ke puncak. Makanya ya mungkin karena baru jam 7 ya kita sanggupin lah untuk berangkat malam itu juga. Nah, terus dia bilang, nanti itu kan kedengaran suara air. Nah, nanti untuk mendaki ke atasnya itu kita tinggal nyebrangin curug itu, ada satu jalur ke atas. Jadi itu tinggal lurus aja, ngeliat lurus aja gitu. Memang jalur yang kita tempuh itu bukan jalur yang biasa buat simaksi, karena kan mungkin jalur pendakian sebenarnya waktu itu ditutup ya, karena pas abis banget tragedi Sukhoi itu beberapa bulan, makanya nggak ada boleh pendaki naik. Nah, sampai akhirnya kita bertemu di Palang itu, kita jalan tuh. Pertama kita ambil jalur yang kanan. Nah, pas dari Palang ini tuh ada 3 jalur tuh, ada kanan, lurus sama kiri. Kita ambil ke kanan. Nah, yang kanan ini naik. Nah, di pas pertigaan ini ada perempatan ini ada pohon besar. Kita ambil ke kanan. Jalan berlima tuh, jalan setapak ke kanan, kita naik. Nah, saya kebetulan sebelum belakang. Terus yang di depannya ini ada orang situ 2. Lagi jalan udah cukup jauh perjalanan, naik terus tuh kan, tapi air masih kedengaran, suara air gitu. Padahal kita jalan udah sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, tiba-tiba yang di atas itu balik badan dan nyuruh kita mundur, turun. Kita nggak tanya sebabnya apa ya, tapi kita percaya sama yang di atas karena dia lebih paham. Akhirnya kita turun sampai ketemu di Palang ini juga. Ketemu di situ lagi. Oh, ketemunya di Palang yang tadi ketemu. Di pintu ya, kita sebut itu pintu ya. Ketemu di situ, saya nanya ke teman saya, ini gimana? Kok nggak ketemu air? Tapi kedengaran kan airnya? Iya, kedengaran. Jadi air curug itu kerujukannya memang benar-benar kedengaran gitu. Tapi kita nggak ketemu. Nah, akhirnya kata teman saya, coba kita ambil jalur yang lurus ini. Mungkin ke sini karena suaranya lebih dekat ke sini. Akhirnya kita putuskan tuh dari jam 8 itu kita ambil jalan yang lurus terus. Itu sekitar 1 jam berjalan itu kita cuma ngeliat di bawah ini tebing, terus di sini banyak pohon-pohon pisang, Mbak. Wah, saya udah parno sedikit lah ya ketika melihat pohon pisang itu, memang sampai merinding gitu. Jadi kita nganggapnya pohon pisang yang ada di tengah gunung ini memang satu hal yang memang menceramkan gitu. Tapi kita tetap jalan karena fokus kita ke air itu. Kita jalan sekitar ada dari jam 7 itu sekitar 2 jam lebih sampai ketemu jam 9 lewat. Nah, pas jam 9 lewat kita muter-muter, kita udah nggak mungkin balik lagi gitu karena tujuan kita tetap maju. Nah, cuman lagi-lagi air itu hanya kedengaran, suara curug itu hanya kedengaran. Tapi kita tidak bisa melihat curugnya itu. Jarak pandang juga sedikit terganggu oleh kabut malam itu. Akhirnya kita jalan terus. Nah, yang saya kagetnya ketika kita jalan 2 jam lebih itu, kita ketemu Palang ini lagi, pintu yang kita sebut pintu. Ya, saya sih nggak yakin ya kalau ini Palang yang kita temuin di awal, pintu yang di awal. Tapi ketika kita duduk sejenak di situ, kita perhatikan bener, ternyata Palang ini Palang yang tadi kita masuk. Berarti kita jalan tuh hanya muter gitu. Padahal yang kita jalan itu nggak kayak gitu. Jadi jalan terus naik turun, ketemu tebing kita tetap lurus, tapi ketemunya di situ lagi. Nah, akhirnya ada satu jalur yang kita belum lewatin, yaitu ke kiri. Nah, jalur yang ke kiri ini memang kita nggak pilih karena itu rimbun banyak banyak semak-semak gitu. Ada semak-semak itu, akhirnya kita putuskan kita untuk ambil ke situ. Karena nggak mungkin air, menurut saya secara logika kita, air ada kedengaran di situ tapi nggak kelihat gitu, nggak bisa kelihat. Akhirnya kita ambil yang ke kiri. Itu jalan lagi tuh sekitar berapa ya? Sekitar 2 jam lebih juga. Itu masih belum ketemu. Sampai kita duduk terus main lihat-lihatan, kita juga ngeliat kiri ngeliat kanan, lagi-lagi kita ketemunya hanya pohon pisang sama ya
memang ada beberapa pendengar kita yang agak risih dengan ada suara kayak ada yang bermain musik, terus juga ada yang dengar suara azan waktu itu, padahal itu posisinya malam, udah sekitar jam 11 ke atas. Akhirnya kita putuskan untuk kembali. Nah, ketika kita kembali, jalan yang kita lewati semula itu nggak ketemu, jadi kita tetap berputar aja sampai akhirnya jam 12 lewat. Waktu itu jam 12 malam lewat, kita jalan udah nggak tahu kemana arahnya, dan teman kita juga nih, temen yang orang situ juga udah bilang nggak pernah lewat sini, tapi suara air juga masih kedengar. Akhirnya ketemu lagi di palang itu lagi, jadi balik itu lagi ke situ. Jadi balik. Nah, akhirnya kita memutuskan kan, ketika balik ke palang ini berarti ada yang nggak beres nih gitu. Maksudnya apakah kita yang terlalu memaksakan gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di belakang pintu ini. Nah, nggak ada tempat lebar, nggak ada tempat lapang, itu hanya ada jalur air dengan kemiringan tanah, kemiringan seperti ini. Akhirnya kita masang tenda seadanya, kita berlima, kita masang tenda seberang-seberangan, kita ambil kayak lilin, pasang di dalam kaleng yang kita udah siapin, kita pasang di setiap sudut tenda kita. Harapannya kan biar bisa ngejaga satu sama lain depan tenda kan. Nah, kita masuk, kita sempat makan dulu tuh malam itu tuh sampai jam 1. Jam 1 itu kita masuk. Jadi saya tuh berdua, nah teman saya yang di tenda seberang itu bertiga. Belum lama kita masuk, kita tutup tendanya. Jadi ada jalan ke tengah itu ya, jalan utamanya, utama ke tengah itu. Pas kita masuk ke dalam tuh, teman saya teriak, "Lu mau kemana?" Teriak ke yang dari depan tuh, teriak ke kita, maksudnya "Lu mau kemana itu, lu kok keluar?" Gitu. Kita lihat ke samping, memang ada orang di luar. Jadi pantulan cahaya dari si lilin ataupun obor ini udah jelas bayangan gitu. Ada juga bunyi kayak kerincingan. Kerincingan pendaki. Ya, pendaki. Biasanya kalau di gunung gitu ya, kalau malam ya kita ngeliat kerincingan pendaki itu. Saya buru-buru buka tenda itu. Pas saya buka tenda, saya lihat tidak ada apa-apa. Akhirnya kita tutup lagi. Kita lihat lagi, diam kan. Ada lagi yang lewat beberapa kali. Ada yang lewat beberapa kali tuh. Jadi yang kita lihat itu hanya bayangan, padahal jelas deket gitu. Jadi tenda 1 ke tenda 2 itu cuman berjarak sekitar 2 meteran paling jauh. Jadi tengah ini emang nggak lega gitu. Kita lihat lagi. Nah, dia itu bawa penerangan kita yang di pojok. Dibawa penerangan kita ke pojok. Nah, teman saya teriak lagi, "Itu kenapa dibawa lampunya?" Akhirnya saya sama teman saya yang di tenda ini bilang, "Gue nggak di luar, gue di dalam." Ya, terus siapa yang di luar gitu? Akhirnya sama-sama takut ya. Udah kita maksain buat diem sama rebah gitu. Akhirnya kita tidur nggak bisa ya. Akhirnya ada yang peluk-pelukan juga gitu. Saya pelukan sama teman saya, mereka juga bertiga udah diem, nggak ada suara. Sampai akhirnya ketemu jam 5:30. 5:30 itu alarm saya bunyi, alarm jam itu kan. Akhirnya kita keluar, kita buat tenda. Nah, kita samperin yang tenda seberang. Akhirnya keluar semua tuh mereka. Ketika kita keluar, kita masak waktu itu masak mie sama yang simple ya. Kita lihat nih penerangan di setiap sudut. Yang bikin saya heran itu, jadi kita kan naruh penerangan itu 4 ya. Iya. Nah, di sini ada 5 penerangan. Padahal padahal 1 ini udah dibawa gitu. Cuman ini kok mirip. Tanya lagi ke teman-teman, emang ada yang bawa? Emang ada 5 ya? Kan semalam cuma 3 gitu. Kok kenapa ada 5? Tapi memang bentuknya karena pakai kaleng kaleng minuman yang kecil ya. Iya. Udah nggak ada lilinnya, jadi bentuk kaleng doang nih, ada 5. Padahal kaleng ini aja 4 udah. Kita cuekin, kita bawa lagi kaleng itu 5-5-nya. Kita masak, kita makan tuh. Habis makan, di situ kita diskusi apakah mau melanjutkan, apa mau turun. Karena kondisinya kalau menurut saya udah cukup jauh juga berangkat dari kaki itu ya, dari Bukit Makati ke titik itu udah hampir 2 jam.
Akhirnya yaudah kita masuk aja dulu ke palang yang semalam itu. Mungkin kalau siang ini jalurnya kelihatan. Kita masuk dalam. Pas kita di dalam itu ternyata jalur yang kita lewatin semalam itu nggak ada. Jadi tadinya kan ada yang ke kanan, lurus sama ke kiri ya. Nah di sisi ini ada pohon besar. Ternyata itu semua nggak ada. Cuma ada satu jalur ke bawah. Jadi dari palang ini kita cuma cukup turun ke bawah dan di depannya itu udah kelihatan curug. Saya langsung sama teman-teman berpikiran, apa kita semalam memang nggak kemana-mana gitu, karena adanya juga di sini-sini juga, di palang-palang ini juga. Apa memang semalam kita cuma jalan muter-muter gitu. Tapi akhirnya kita nggak pikirin lagi, kita nyebrang tuh ke curug itu. Nah pas sudah ketemu curug, kita nyebrang tuh Mbak, ketemu lah jalur. Teman saya udah mulai hafal, nah kita masuk jalur ini nanti tinggal naik ke atas puncak. Akhirnya jalan tuh, nyebrang jalan. Nah pas jalan itu memang jelas ada kayak apa ya, jadi kayak kertas dilaminating, ditempel di pohon tuh, ada angkanya 1, 2, 3. Saya nganggapnya itu pos 1, 2, 3, tapi ada logo TNI itu ya. Ada logo TNI. Mungkin pikiran saya ini mungkin pas pencarian Sukhoi waktu itu gitu ya, bekasnya. Akhirnya kita jalan itu memang jalur itu menurut saya indah, bener-bener indah gitu. Tapi ya itu banyak hal yang nggak masuk di akal sayanya. Akhirnya jalan sampai berapa jam, 5 jaman kami sampai di puncak. Sampai di puncak itu. Nah kita inisiatif, kita punya 2 tenda. Yang ini kita nyari kayu. Jadi untuk malam ini agar tidak terlalu dingin sama gelap ya, karena kan di Salak memang masih bukit ya, masih perbukitan. Nah kita nyari kayu banyak. Pas habis maghrib kita masak, kita baru mau bakar api itu, tiba-tiba hujan bener-bener deras. Akhirnya nggak bisa nabun itu. Nah ada temen pakai handphone, dia setel surat Yasin. Disetel surat Yasin itu kita cuma bisa ngedengerin sama nikmatin situasinya. Ketika Yasin ini, surat Yasin ini habis, berhenti, itu langit langsung terang. Jadi banyak kelihatan langit itu terang biru gitu. Nah kita nggak mau ngomong yang macam-macam atau gimana, kita cuman ambil kayunya dikit-dikit, kita tabun di situ. Ada hikmah di situ kan. Nah pas besok paginya itu bangun tidur tuh kecium ke hidung tuh kecium banget bau kayak darah gitu, anjir darah. Teman saya jalan ke atas, jalan ke tanah lapang ada. Pas di tanah lapang itu mereka nemuin Indomie bekas direbus pakai sayur gitu ya. Sayurnya masih segar, itu dibuang ke samping pohon. Nah saya cuma merhatiin sekitar tuh kayak ada tebing salak itu. Jadi di atas ini ke bawah putih. Pas tabrakan ternyata ini titik Sukhoi nabrak. Itu jelas panjang ke bawah tuh. Nah mungkin pikiran saya waktu itu, oh mungkin ini kali yang makanya bau darah ya, bau anjir darah. Padahal itu kejadian udah beberapa bulan gitu, beberapa bulan setelah itu. Nah sampai akhirnya kita mutusin buat turun, karena nggak mungkin untuk 2 malam di situ. Pertama perbekalannya, terus kedua juga takut sih, takut karena memang banyak yang kita temuin gitu. Sampai pas malam itu pun kita masih mendengar suara-suara seperti gamelan gitu, terus suara-suara yang mungkin suara-suara yang nggak nggak enak didengar di kuping gitu. Akhirnya kita turun sampai di curug itu lagi, kita mandi. Nah pas di curug itu kita ketemu beberapa binatang yang menurut saya udah nggak sering saya lihat gitu, kayak misalkan sigu, terus juga ada babon yang warna hitam, ada yang putih. Tapi kita tetap biasa aja, mereka seakan-akan kayak merhatiin kita lagi mandi gitu. Akhirnya kita turun ke bawah,
ketemu sama orang di bawah itu, ternyata orang yang di pos kita turunnya pas di Curug Nangka ya. Di Curug Nangka, orang Curug Nangka nanya, "Kak, kalian naik dari mana? Kok bisa naik?" gitu. Kita naik dari samping, dari Makati. Kalau ini pendakian udah ditutup loh, udah nggak ada pendakian, dari jalur manapun nggak ada pendakian. Dari situ kita mulai berpikir, oh berarti mie siapa yang kita temuin? Itu mie masih kan kelihatan ya, masih segernya sayur itu sama Indominya itu. Karena apa ya, kalau di gunung biasanya kan kita naruh mie itu nanti nggak lama ya dimakan sama hewan sama apa gitu. Jadi buat saya di Salak itu pengalaman cukup bikin merinding juga. Gitu. Merinding banget ya. Saya juga dengernya Iya, cukup merinding juga, apalagi kan memang tragedi Sukhoi itu lumayan rame banget juga Iya, kan, jadi iya. perbincangan masyarakat juga. Terus juga apalagi dalam waktu beberapa bulan pas Bang Iqbal naik masih terasa mencium bau anyir Iya, darah. iya. Nah itu posisinya saya penasaran waktu lihat pohon pisang. Itu kan ngelihat pohon pisang itu ketika malam hari ya Bang Iqbal dan teman-teman semua melihat kan, bukan cuma Bang Iqbal doang. Apakah ketika pas pagi Bang Iqbal melanjutkan perjalanan, pohon pisang itu ada? Nggak ada. Jadi di Salak itu memang dia kan ada pundakan ya, ada banyak bukit. Nah, pohon pisang itu biasanya pohon pisang liar ataupun kalau di sana banyak pohon popohan ya, pohon lalap ya. Jadi itu memang adanya di bawah. Kalau untuk yang mulai ke jalur atas itu nggak ada. Kalau pohon nangka mungkin masih ada, tapi kalau pohon pisang nggak ada. Nah, yang alang-alang ini juga pun itu nggak ada, kita nggak lihat. Jadi memang Yang semak-semak itu? semak-semak nggak ada. Jadi Jadi memang memang- turun ke bawah itu air langsung naik ke atas, itu pohon-pohon gede doang. Jadi jalan yang dilalui malam itu yang 3 jalur itu ternyata memang nggak ada jalur. Iya, nggak ada. Wah, merinding banget ya. Pohon pisang ya memang itu aja sih yang saya agak khawatirkan, pohon pisang, karena ya mungkin kelihatan dari mitos ataupun dari omong-omongan orang tua dulu jangan sering di pohon pisang ya, karena pohon pisang itu lembab. Iya. Gitu. Agak takut saya makanya itu pas itu tuh. Nah saya juga penasaran nih Bang, waktu ngeliat tebing yang bekas tertabrak pesawat itu Bang Iqbal ngeliat jelas tebing itu atau masih ada puing-puing dari pesawatnya atau bagaimana Bang? Jadi kita ngecamp di sebelah sini ya. Kalau dari Makati di sini ada pundakan lagi. Dan di pundakan ini jelas, jadi seperti batu ditabrak terus ngerosot ke bawah gitu. Runtuhannya. Nah, di runtuhan ini kita masih kelihatan mata tuh masih putih banyak. Putih-putih puing itu. Jadi kayak pecahan-pecahan kecil yang di tebing-tebing itu bekas pesawat sih. Dan memang itu bekas Sukhoi. Iya. Agak panjang sih. Nah, saya penasaran kan, pas di bawah itu saya kebetulan punya temen di situ yang memang pas kejadian Sukhoi itu dia standby di situ karena dia wartawan. Nah, dia juga bilang itu adanya di ujung tebing Salak itu. Dan orang itu tentara, bahkan dulu ada tentara Rusia juga ya, itu sampai menyerah untuk ke sana karena memang kita ngelihatnya jauh gitu. Kita ada di tebing sini dan Sukhoi itu ada di tebing sini tapi jauh. Kita nggak mungkin ke sana gitu. Jadi saya ngebayanginnya gimana dulu TNI sama TNI gabungan ya itu bisa sampai ke tebing itu. Karena jalurnya cuma di sini, itu turun ke bawah ke sana. Oke, jadi memang Salak itu memang terkenal mistisnya juga sampai sekarang. Banyak teman-teman pendaki beberapa punya pengalaman tersesat juga ya Bang ya di sana. Dan mungkin memang pendaki-pendaki yang tersesat itu mengalami hal yang sama juga sama Bang Iqbal. Oke, makasih Bang Iqbal atas ceritanya. Ini jadi pengalaman baru juga mungkin buat saya juga, karena memang banyak juga teman-teman di rumah atau sahabat-sahabat Morege yang ingin mendaki Gunung Salak sebagai referensi juga. Terima kasih Bang Iqbal atas ceritanya. Terima kasih Sobat Morege di rumah. Jangan lupa di subscribe, like juga videonya dan komentar. Abis ini kita ada cerita seru apa lagi. Dan juga buat teman-teman Sobat Morege di rumah yang punya cerita dan ingin berbagi juga bersama kami di acara Malam Mistis, silahkan hubungi kita, bisa dari kolom komentar dan lain sebagainya. Nanti kita cantumin kontaknya. Terima kasih Sahabat Morege, sampai jumpa. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih, Mas.